Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau unboxing barang-barang elektronik yang menurut aku itu cukup unik. Jadi uniknya itu kayak gimana ya? Jadi si harganya itu yang murah meriah, terus si fungsinya itu yang bikin mikir kalau ini itu barang elektronik yang harganya mahal. Wow. Jadi gimana ya? Pokoknya mah inti namanya aku teh baru nyoba gitunya barang-barang kayak gini, jadi unik gitu. Jadi menurut aku teh jadi asa meni unik gitu, meni penasaran pengen coba. Nah inti nama unik menurut aku pribadi sih. Jadi ya terserah kalian mau bilang kayak gimana, pokoknya ini uniknya menurut aku pribadi. Nah daripada sekarang aku banyak ngomong dan malah bikin tambah liarnya, yuk langsung aja kita unboxing barangnya biar gak penasaran. Yang pertama aku mau unboxing ini itu USB mini vacuum cleaner. Nah sebenarnya ini itu pas aku beli jadi salah pengertian gitu, naon. Jadi pas aku beli nggak baca dulu deskripsi barangnya. Nah jadi aku kira ini itu bisa dicolok ke USB kepala charger atau ke power bank kayak gitu. Tapi pas kemarin aku translate keterangan belakangnya, ternyata ini itu nggak bisa dicolok ke kepala charger ataupun yang lain-lain. Jadi ini itu cuma bisa dicolok ke USB komputer dan laptop. Nah, alhasil aku itu nggak bisa gitu ya cobain barang ini karena aku nggak punya komputer atau laptopnya. Tapi bukan nggak punya juga sih, jadi belum beli aja. Nah, mungkin di sini aku cuma mau sedikit ngejelasin aja, terus sedikit ngasih gambaran ya si vacuum cleaner ini tanpa tahu ini hidup atau enggak. Nah, kita buka dulu aja ya. Jadi jadi aku mau sedikit ngejelasin aja. Nah, jadi di sini kita dapat satu sikat, terus satu ini karet penyedot kayaknya, terus sama ini mesin, dan ini itu kayak gini. Jadi mungkin ini buat tempat debu yang udah disedot ya, kayaknya disedot cuy. Terus ini si kabelnya, dan ini buat dicolok ke USB komputer. Kita baca dulu keterangannya. Jadi cukup hubungkan penghisap debu ke port komputer atau laptop. Jadi kalian jangan coba-coba hubungin ke listrik atau apa, takutnya kayak meledaknya. Terus di sini ada dua lampiran pembersih vakum disertakan sikat dan satu karet fleksibel. Oh, jadi ini itu namanya karet fleksibel, dan ini satu sikat. Lanjut, barang selanjutnya aku beli ini itu segel mini portable. Jadi ini itu buat apa sih, muncratnya mah merekatkan plastik, jadi biar enggak masuk udara kayak gitu apa namanya. Nah ini itu kayak gini, jadi kayak hater staples kayak gitu. Dan ini itu ada ininya, jadi buat kalian kalau misalkan pas pemanasan mau kan sebelum dipakai itu harus dipanasin, jadi kalian tinggal giniin ininya, taruhnya, jadi biar si pas pemanasan teh ada pengamannya kayak gitu. Ini juga ada magnetnya, jadi ini itu buat ditempel di kulkas atau di apa, jadi biar naruhnya itu nggak sembarangan, jadi nggak susah carinya, jadi tinggal dipluk aja ditempel gitu, jadi kalian nggak akan susah-susah carinya. Terus di sini juga ada tempat batu baterai. Nah ini juga udah ada plus minusnya, jadi kalian nggak bakalan ketuker gitu ya, tapi kalian nggak bakal muncaratnya mah pahilinya, jadi mau pahili pas masang kena plus jeung negatif teh gitu. Terus ini itu pakai baterai A2 kalau nggak salah, dan ini itu
gak ada tombol on off-nya. Nah, aku mau bacain dulu ininya ya, keterangannya. Jadi ini itu pencegahan bagi kita. Baterai yang digunakan harus baterai alkalin, baterai oxide. Pastikan kutub plus dan negatifnya dimasukkan ke dalam saat memasukkan baterai. Mungkin tidak bisa disegel sesuai jenis tas. Jadi kemungkinan si ini itu jadi nggak bisa nyegel plastik, jadi sesuai jenis plastiknya. Jadi jadi kalian jangan coba-coba sentuh si kawat ininya, nanti bakal muncrat namanya panas gitunya, jadi si kawat teh itu. Terus tutuplah berangkas saat tidak digunakan. Nah, jadi kalau tidak digunakan berangkasnya jadi ininya harus ditutup atau kalian copot aja baterainya kayak gitu. Soalnya ini gak ada tombol on off-nya, baterainya bisa terbeak. Tolong jangan memakai di mana ada api atau suhu tinggi. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, cara pakainya itu kalian tinggal pegang aja kayak gini. Jadi si jempolnya di sini, terus diginiin, jadi dijetrekin, diginiin banyak pokok nama. Dikentangkan, terus lalu digeser gitu ya. Pokok nama gitu welahnya. Kita coba aja. Nah, kesini aku pakai baterai. Nah, kalian harus benar-benar ya masangnya plus minusnya. Nah, kita tunggu dulu aja beberapa menit. Nah, kita coba ya. Kayaknya belum panas cuy. Nah, kita coba kita coba segel yang ini nih. Nah, kayak gini. Nah, kita coba segel. Coba. Enggak. Coba lagi. Enggak. Kita coba yang ini. Nah, kalau ini bisa, cuma gak tahu ya. Coba entah kenapa ini gampang robeknya. Jadi markatnya itu enggak kuat gitu. Jadi pas giniin teh gampang banget muka anak gampang lepasnya. Kita coba lagi. Nah, ini kayak gini hasilnya. Tapi sama. Ini enggak merekat dengan baik, jadi gampang apa sih? Tuh gampang. Ini gak bisa apa karena ada minusnya gitu. Bagaimana? Nah, kita coba ini udah dingin ya, udah dingin. Udah agak lama, jadi ini bakal kuat gak? Tetap ini tuh gampang kebuka. Entah kenapa, entah mungkin ini apa sih namanya teh? Jadi entah ini kurang panas atau gimana. Tapi pas aku coba ini itu kurang kuat merekatnya. Merekat sih merekat, cuma kurang kuat aja. Jadi pas dicoba dibenyeng tadi aku masih ditarik itu gampang lepas kayak gitu. Entah ini akunya yang dapatnya yang kurang bagus atau gimana, tapi ini itu kayak kurang panas gitu. Terus jadi si plastiknya itu pas ditarik, si yang udah direkatin yang udah disegelnya itu jadi gampang lepas aja gitu pas ditarik. Entah kenapa itu. Dan ini itu harganya cuma berapa ya? 4.900 kalau nggak salah. Menurut aku sih ini kalau misalkan si segelannya itu kuat gitu, ini menurut aku sih bagus banget. Aku juga bakalan pakai. Tapi ini entah kenapa kurang panas, entah gimana. Sayang sih. Padahal ini bagus. Nah, barang selanjutnya aku beli ini itu pencari kunci, jadi gantungan kunci fluid pencari kunci. Gimana ya? Jadi ini tuh
pokoknya gantungan kunci yang bisa mencari kunci, pokoknya nama kayak gituannya. Di sini aku mau jelasin aja ya biar nggak liar gitu. Nah jadi ini di deskripsinya ini tuh sederhana dengan visual. Gantungan kunci ini akan berkedip dan berbunyi bip untuk membantu Anda menemukan kunci yang hilang. Nah jadi ini itu kayaknya gantungan kunci sekaligus untuk mendeteksi si kunci yang hilang ataupun yang lupa naruh dengan cara kita bersiul. Nah, ini di sini ada tombol on off-nya. Jadi kalau nanti pas kalian sepertinya mau pakai, kalian tinggal onin. Nah, ini juga ada lampunya. Ini itu harganya 6.200 dan ini dari sananya udah dikasih batu jamnya. Jadi ini pakai batu jam. Ini itu pakai batu baterai jam tangan. Dan ini udah termasuk 6.200 udah dikasih sama baterainya. Kita coba ya bersiul apakah ini mendeteksi dengan baik, apakah ini akan berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kita coba. Nah jadi sebelum kalian pakai, kalian harus pindah si tombol si saklarnya ini ke mode on. Nah, kalau kita coba aja ya bersiul, tidak merespon, belum juga merespon. Nah baru ada. Kedengaran gak sih? Terus ini sekali lagi. Ini juga keluar apa sih, lampunya jadi juga berkedip dan bersuara. Menurut aku sih ini ya di harga 6.200 ini menurut aku bagus. Terus si gantungan kuncinya juga berfungsi dengan baik. Cuma gak tahu ya kalau misalkan kita bersiul dari jarak jauh ini bakal mendeteksi atau tidak. Menurut aku sih ini bagus ya. Jadi buat kalian yang suka kehilangan kunci atau sering lupa naruh kunci, kalian boleh coba ini. Siapa tahu ini bakal membantu kalian. Kayaknya ini aku juga akan pakai, soalnya aku juga termasuk golongan orang-orang yang pelupa alias pohoan. Ini bagus, kalian bisa coba beli. Dan desainnya juga lumayan bagus, elegan, cenah mah. Desainnya juga bagus, lumayan elegan, murcu. Oke, lanjut bareng. Selanjutnya aku beli ini. Nah ini itu apa sih, mesin jahit portable. Jadi yang bentuknya itu sama kayak yang tadi si segelan, jadi kayak staples gitu. Nah terus di sini ini itu harganya 8 ribuan kalau gak salah. Dan di sini kalian udah dapat satu buat nyimpen benang yang panjang gitu. Terus ini juga ada dikasih benang. Terus sama buat nyimpen benang yang ini yang kecil. Sama ini buat masukin benang ke jarum. 8.000 udah dapat semuanya lengkap. Dan ini si mesin jahitnya jadi kayak gini. Jadi ini begitu bentuknya lumayan kecil ya. Jadi kalian bisa juga bawa buat travel kalau kalian bepergian atau gimana, ini bisa dibawa soalnya ini ukurannya itu lumayan kecil. Jadi pas gitu. Nah, jadi pertama kalian kalian pasang dulu benangnya pakai ini nih. Nah, dimasukin kayak gini. Terus yang kedua kalian masukin kayak ke sini deh. Nah, masukin benangnya ke lubang yang ini. Nah, setelah itu kalian jadi apa sih, kaitin jadi kayak pokoknya mah ditempelkan we si benangnya teh di dia tah di ini tah di sini. Nah kayak gini. Set. Jadi kalian gak perlu diputar gitu, jadi gak perlu diginiin si benangnya, gak perlu. Jadi cukup kayaknya ya, jadi cukup ditempelin aja. Terus kalian ininya dikencengin, diputer gitu. Nah kalau udah gini kalian tinggal set. Nah kalian tinggal masukin si benangnya ke lubang yang ini. Jadi dikaitkan. Jadi dikait si benangnya di sini nih, nah pokoknya di sini nih. Nah di sininya. Udah susah cuy. Nah jadi kayak gini nih.
Nah, jadi kayak gini. Nah, jika sudah kelesot deui cuy. Jika sudah, kalian tinggal masukin jarumnya. Jadi caranya kayak gini. Kemudian ya ini juga. Jadi kalian masukin dulu si alat ininya ke lubang jarumnya. Susah cuy. Kayak ini. Terus setelah itu kalian masukin benangnya ke bolongan ini nih. Nah, kayak gini. Terus kalian tinggal tarik. Nah, terus kalian kaitin, kait, jadi tempelin ke sini nih, nah kayak gini. Nah, jika ini menurut ini tuh gak tahu bener atau salah ya, jadi pokoknya mah kieunya udah kumade aku mah gak tahu. Jadi kayak gini ya penampakannya, kelihatan gak sih? Setelah itu kita coba apa sih ini teh, kita coba kakut ya si kayu. Nah, caranya gitu kayak gini, jadi kayak staples. Setelah itu kalian geser sedikit. Jadi tinggal gitu sambil jadi pas kalian udah ininya sambil ditarik gitu. Ini dia hasilnya kayak gini. Nah, yang ini sih lumayan rapi ya, cuma sayangnya si jahitannya itu terkadang suka si benangnya itu lepas, bukan dari sini ya, tapi pas udah dijahitnya kayak gini nih, udah ngebentuk kayak gini, tahu-taunya udah lepas aja gitu, entah kenapa, entah akunya aja yang kurang pandai dalam memakai ininya, si jahitan ininya. Menurut aku sih ini ya di harga cuma 8.000, ini menurut aku cukup bagus ya, cukup, si jahitannya juga rapi, cuma kalian harus pandai-pandai aja makainya, jadi enggak kayak aku gini, kadang-kadang amburadul, kadang-kadang bagus gitu. Menurut aku sih ini bagus, kalian harus coba beli ya, di harganya juga murah. Oke, lanjut, barang yang terakhir aku beli ini tuh alarm anti maling, jadi buat dipasang ditempel di jendela atau di pintu rumah kalian. Nah, jadi ini tuh aku bacain dulu ininya. Mudah dipasang ke jendela dan pintu dengan pita perekat. Terus saklar sensor magnetik mendeteksi melindungi rumah dimanapun, melindungi rumah ataupun kantor Anda. Jadi ini tuh buat melindungi rumah kalian atau kantor Anda gitu. Nah, dioperasikan oleh 3 piece baterai termasuk dalam paket. Jadi ini tuh kita buka dulu aja. Jadi ini tuh harganya 5.000. Ini tuh harganya 5.900 dan sudah termasuk pita perekat sama baterainya. Kayaknya baterai sini. Instruksi. Gunakan pita perekat dan perekat 2 sisi untuk memperbaiki unit utama di sisi bingkai pintu atau jendela. Terus unit utama di sisi bingkai pintu atau jendela dengan panah yang sejajar dengan garis rujukan yang pertama. Oh, jadi ini itu ditempelnya harus, jadi ini tuh harus sejajar gini. Jadi pas nempelnya itu, jadi si panah ini itu harus sejajar dengan si jadi si panah yang ini harus sejajar sama panah yang ini gitu.
Terus uji pengaturan dengan mengalihkan saklar ke posisi on pada unit utama dan melihat apakah alarm dapat dipicu dengan membuka pintu dan jendela. Oh, jadi ini ada saklarnya. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian tinggal pindah saklarnya ke mode on. Kalau tidak dipakai, kalian pindah saklarnya ke mode off. Kayak itu. Nah, kita coba aja ya. Kita coba. Nah, keluar gak sih? Kedengaran gak sih? Ini sih menurut aku bagus ya. Jadi si suaranya juga cukup kenceng, jadi ngejelengeng gitu karena cepilna. Kita nanti coba pasang juga ya di jendela. Apakah jadi biar kalian tahu juga cara masangnya yang benar. Padahal aku juga nggak bisa cuy. Menurut aku sih ini bener-bener bagus. Si alarmnya juga, si suaranya juga sangat-sangat kencang. Jadi si suaranya juga lumayan bukan kencang sih, iya, si suaranya juga lumayan keras gitu. Terus ini juga harganya murah, cuma 5.900 kalau gak salah, dan udah termasuk pita, perkat, sama baterainya. Kalian harus coba beli ini, menurut aku ini bagus. Nah, itu dia barang-barangnya. Jadi menurut aku semuanya itu bagus-bagus, harganya juga murah-murah, dan si fungsinya juga berfungsi dengan baik lah istilahnya kayak gitu. Cuma sayangnya ya ini agak kurang panas aja. Nah, kalian juga bisa coba beli ya. Ini semua aku belinya dari Shopee, jadi di online shop terfavorit sejuta umat. Nah, buat kalian yang juga pernah beli barang-barang yang tadi aku unboxing, boleh komen di bawah. Kita muncat ya mah berbagi pengalaman gitu, bisi kan aku teh bisi aya nu salah gitu pas tadi unboxing teh gitu. Jadi nya pokoknya mah uang berbagi cerita we gitulah, entah agak jelas pokoknya mah. Kalian komen aja di bawah kalau kalian yang pernah beli kayak tadi yang aku unboxing. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Maaf bila masih banyak-banyak kekurangan dalam videonya. Jangan lupa di like videonya, lalu comment and subscribe channel aku. Thanks for watching. See you on my next video.